Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sarmila, NIM 12 2018 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Filologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah saya, yaitu Filologi. Filologi adalah suatu pengetahuan tentang sastra-sastra dalam arti yang luas, mencakup bidang kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan. Secara etimologi, filologi berasal dari kata Yunani philos yang berarti cinta dan kata logos yang berarti kata. Filologi sebagai istilah. Secara istilah, filologi mempunyai beberapa arti. Filologi sudah dipakai sejak abad ketiga sebelum Masehi oleh kelompok ahli dari Alexandria yang kemudian dikenal ahli filologi yang pertama-tama memakainya adalah Eratosthenes. Pada waktu itu, mereka berusaha mengkaji teks-teks lama yang berasal dari bahasa Yunani. Selanjutnya, filologi pernah dipandang sebagai sastra secara alamiah. Arti ini muncul ketika teks-teks yang dikaji itu berupa karya sastra yang bernilai sastra tinggi, ialah karya sastra Tlumeros. Filologi dipakai juga sebagai istilah untuk menyebut studi bahasa dan ilmu bahasa. Dalam perkembangan yang muktahir, filologi memandang perbedaan yang ada dalam berbagai naskah sebagai suatu ciptaan dan menitik beratkan kerjanya pada perbedaan-perbedaan tersebut, serta memandangnya justru sebagai alternatif yang positif. Objek filologi. Filologi mempunyai objek naskah dan teks, hal-hal yang mengenai seluk-beluk naskah, teks, dan tempat penyimpanan teks. 1. Naskah dan teks. Berita tentang hasil budaya yang diungkapkan oleh teks klasik dapat dibaca dalam peninggalan-peninggalan yang berupa tulisan yang disebut dengan naskah. Sedangkan teks sesuatu yang abstrak, sedangkan naskah merupakan sesuatu yang konkret. Filologi mempunyai sasaran kerja yang berupa naskah. Tempat penyimpanan naskah disimpan biasanya pada berbagai katalog di perpustakaan dan museum yang terdapat di berbagai negara kecuali Indonesia. Naskah teks Nusantara pada saat ini sebagian tersimpan di museum-museum di 26 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Brunei, Sri Lanka, Thailand, Mesir, Inggris, Jerman Barat, Jerman Timur, Rusia, Australia, Hongaria, Swedia, Afrika Selatan, Belanda, Irlandia, Amerika Serikat, Swiss, Denmark, Norwegia, Polandia, Spanyol, Italia, Prancis, dan Belgia. Sebagian naskah lainnya masih tersimpan dalam koleksi perseorang, misalnya naskah Melayu, Aceh, dan Jawa. Tujuan filologi. Tujuan umum dari filologi adalah memahami sejauh mungkin kebudayaan suatu bangsa melalui hasil sastranya, baik lisan maupun tertulis. Memahami makna dan fungsi teks bagi masyarakat penciptanya. Mengungkapkan nilai-nilai budaya lama sebagai alternatif pengembangan kebudayaan. Yang kedua, tujuan khusus. Menyunting sebuah teks yang dipandang paling dekat dengan teks aslinya. Mengungkapkan sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya. Mengungkapkan resepsi pembaca pada setiap kurun penerimaannya. Dan yang kedua, bab kedua, kedudukan filologi di antara ilmu-ilmu lain. Filologi memandang ilmu-ilmu laras sebagai ilmu bentuk bantunya, sebaliknya ilmu-ilmu yang lain juga untuk kepentingan tertentu memandang filologi sebagai ilmu bantunya. Ilmu bantu filologi. Filologi memerlukan ilmu bantu, antara lain yang pertama yaitu linguistik. Bantuan linguistik pada filologi sudah terlihat sejak perkembangan awalnya. Pada awal perkembangannya, linguistik sangat mengutamakan bahasa tulis, termasuk di dalam bahasa naskah. Bahkan studi bahasa Indonesia sampai abad ke-19 dikenal dengan nama filologi. Beberapa cabang linguistik yang dipandang dapat membantu filologi diantaranya yaitu etimologi, sosiolinguistik, dan stilistika. Yang kedua, pengetahuan bahasa-bahasa mempengaruhi bahasa teks. Yang pertama, bahasa Sanskerta, terutama untuk pengajian naskah-naskah Jawa, khususnya Jawa kuno. Sangat dituntut pengetahuan bahasa Sanskerta. Pengaruh bahasa itu sangat besar, tidak hanya berupa penyerapan kata, kosakata, dan frase, melainkan juga munculnya
cuplikan-cuplikan yang kadang-kadang tanpa terjemahan. Yang selanjutnya bahasa Arab. Pengetahuan bahasa Arab diperlukan terutama untuk pengajian naskah yang kena pengaruh Islam, khususnya yang berisi ajaran Islam tasawuf atau suluk. Yang ketiga, pengetahuan bahasa-bahasa daerah Nusantara. Untuk penggerabakan naskah-naskah Nusantara diperlukan pengetahuan tentang bahasa daerah Nusantara yang erat kaitannya dengan bahasa naskah. Yang selanjutnya yaitu ilmu sastra. Masalah naskah Nusantara yang mengandung teks sastra-sastrawi, yaitu teks yang berisi cerita rekaan atau fiksi. Contohnya teks-teks Melayu yang tergolong cerita pelipur lara, cerita jenaka, cerita berbingkai, cerita Panji, wayang, pahlawan, dan Islam. Selanjutnya yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Pengetahuan tentang agama Hindu, Buddha, dan Islam benar-benar diperlukan sebagai bekal penanganan sebagian besar naskah-naskah yang berisi keagamaan yang biasa disebut dengan sastra kitab. Selanjutnya yaitu sejarah kebudayaan. Sejarah kebudayaan akan diketahui pertumbuhan dan perkembangan unsur-unsur budaya suatu bangsa. Unsur-unsur budaya yang erat kaitannya dengan pendekatan historis karya-karya lama Nusantara ialah sistem kemasyarakatan, kesenian, ilmu pengetahuan, dan agama. Yang selanjutnya yaitu antropologi. Filologi dapat memanfaatkan hasil kajian atau metode antropologi sebagai ilmu yang berobjek penyelidikan manusia dipandang dari segi fisiknya, masyarakatnya, dan kebudayaannya. Yang selanjutnya itu folklore. Folklore telah ada sejak pertengahan abad ke-19 menurut Abraham tahun 1981 halaman 66. Folklore erat kaitannya dengan filologi karena banyak teks lama yang mencerminkan unsur-unsur folklore. Yang terakhir yaitu filologi sebagai ilmu bantu ilmu-ilmu lain, mengingat bahwa kandungan naskah lama itu beraneka ragam. Maka filologi akan membantu berbagai macam ilmu yang diantaranya yaitu linguistik, ilmu sastra, ilmu sejarah kebudayaan, ilmu hukum adat, ilmu agama, dan ilmu filsafat. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai filologi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.